Dari Jalan M Saji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum Star Lovers. Orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang bisa bersyukur dalam kondisi apapun dan bersabar dalam menghadapi kondisi apapun. Ketika dia sedang sehat, dia akan bersyukur alhamdulillah, dengan kesehatannya dia bisa melakukan banyak sekali kebaikan. Ketika dia sakit, dia pun akan bersyukur alhamdulillah dosa-dosa saya sedang digugurkan oleh Allah. Ketika dia sedang dalam kondisi lapang atau berlebih, alhamdulillah dia bisa melakukan banyak hal, bisa berbagi banyak hal dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan. Ketika dia sedang dalam kondisi kekurangan atau sempit ya, alhamdulillah, insya Allah doa-doanya akan diijabah oleh Allah. Dan ketika dia ada hujan juga dia bersyukur ya, alhamdulillah ya, meskipun harus berbasah-basah tapi hujan itu pasti penuh dengan berkah. Begitu juga dengan panas ya, alhamdulillah kalau panas jemurannya kering ya. Tapi apapun itu saya bersyukur Star Lovers, karena hari ini hari Selasa tanggal 28 Januari. Masya Allah luar biasa nih, angkanya cantik sekali ya, 28 Januari 2025. Kembali saya Budi Utomo bisa menghadir di sini di acara yang tentu saja insya Allah sudah Anda nantikan, dan tentu saja saya akan hadir di sini untuk mengajak Anda berbincang asik ya di satu acara yang saya yakin Anda sudah menunggunya. Ya, Star Lovers, kita ketemu lagi di acara Fun with Business. Ya, saya juga bersyukur nih meskipun saya hujan-hujanan ya tadi di jalan, meskipun saya sedikit basah tapi nggak apa-apa, karena saya bersyukur ini sudah ada dua narasumber yang semuanya hebat, luar biasa ini dua-duanya. Luar biasa. Dua-duanya pernah hadir di sini juga ya, karena memang mulai tanggal 28 Januari sampai nanti kira-kira bulan Maret ya, sampai Lebaran ya, memang tema kita ini tidak jauh dari oleh-oleh Jogja, dari nuansa bisnis-bisnis yang bernuansa dengan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi nanti memang di periode waktu ini akan banyak sekali narasumber yang hadir, yang juga pernah hadir, yang akan menceritakan tentang rencana-rencana bisnisnya untuk menghadapi liburan atau menghadapi momen-momen tertentu ya, Lebaran dan juga Idul Fitri. Ya, saya kenalkan nih satu persatu ya. Assalamualaikum Meka. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya Mas Budi. Tadi nggak kehujanan sih. Ya, karena Meka naik mobil ya. Sehat-sehat ya Meka. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini yang satu lagi ada Rahmi. Assalamualaikum, ketutupan ya sama monitor. Waalaikumsalam Pak Budi. Iya, aduh Pak Budi nih. Yang satu bilang Mas ya Pak. Iya, saya kemarin juga dipeseni bilang Mas jangan Pak. Sama Israr ya. Iya. Tuh kan, diingetin sama suaminya sendiri, jangan panggil Pak biar dia udah tua. Oke, sehat-sehat ya Rahmi. Alhamdulillah. Ya, dua-duanya ini adalah pakar di bidang coklat, Star Lovers ya. Dua-duanya pernah datang ke sini juga dan seru ya acaranya. Dan ini insya Allah akan seru selama 1 jam ke depan nanti ya. Saya akan menemani Anda Star Lovers berbincang asik tentang bisnis, karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Ya, kembali ke Meka ya. Lebaran sebentar lagi. Masih bulan Mei ya? Mei, Maret lah. Maret, salah. Aduh. Mei itu pasti. Mei itu udah mulai Idul Adha, lupa. Wah, gitu ya. Maret loh ini. Maret. Ya, tentu saja sudah banyak nih kuda-kuda yang disiapin ya, karena memang Lebaran atau Ramadan juga ya, dan juga Lebaran ini pasti banyak nih yang akan datang ke Yogyakarta gitu. Iya. Sudah siap-siap di situ. Sejujurnya nih. Sejujurnya, oh iya boleh. Sejujurnya belum. Sejujurnya belum siap-siap karena kita masih chaos di bulan Januari dengan long weekend sama persiapan bulan-bulan Februari. Oh gitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Hebat loh. Ya, Januari tetap ini ya, karena sekarang karena ada long weekend juga. Ya, ada long weekend. Juga nanti di Februari ada momen-momen tertentu yang biasanya anak-anak suka sekali bikin beli coklat gitu. Betul, ya. Begitu. Ada beberapa kolaborasi yang kita siapin di bulan Februari gitu. Okay. Jadi sampai ke bulan Maret malah belum stokis. Malah belum ya. Belum nyetok. Oke. Kalau Rahmi gimana dengan Arinanya? Kalau kami sih kalau Lebaran udah mulai Mas.
Karena kami punya beberapa rekanan yang kita selalu kerjasama di Ramadan, di Lebaran, jadi itu harus kita persiapkan sekarang karena ya daripada tergesa-gesa atau ini gerusa-gerusu, mendingan kita persiapkan mulai sekarang karena secara realnya juga di lapangan setiap harinya juga pasti ada, apalagi kan kalau Lebaran itu kan banyak pendatang yang datang jadi liburan, momen-momen itu pasti permintaan akan bertambah deh. Akan bertambah tentu saja ya. Jadi kita mending lebih prepare. langsung mulus ya. Keuangannya ya Mbak mulus. Tapi kan mulus bahagia lah gitu. Amin. Oke, ya. Tema kita sore ini adalah tentang rebranding oleh-oleh Jogja ya. Selama ini kan mungkin orang Jogja atau bukan orang Jogja ya, orang paham atau orang mengerti tentang Jogja, khususnya kalau kita bicara tentang oleh-oleh itu kan satu gudeg gitu ya, kedua bakpia ini ya selalu gitu loh. Saudara-saudaraku yang tinggal di luar kota itu selalu bilang bakpia sekarang yang enak mana ya, nggak pernah nanya coklat yang enak mana gitu. Atau apa lagi sekarang ya yang lagi viral ya dua ini lah yang sebenarnya banyak, cuma dua ini yang cukup mendominasi ya. Roti gulung tuh sekarang lagi viral. Roti gulung. Oh, roti gulung ada juga ya. Roti gulung ada juga. Abon. Oh iya tahu. Cuma yang bener-bener hampir semua orang itu nggak pernah lupa itu pasti kan kalau nggak gudeg ya bakpia itu gitu. Jadi seolah-olah Jogja itu hanya ada itu. Ya mungkin ada kayak tadi roti gulung tadi, kemudian juga ada sekarang sudah ada spekuk ya, apa namanya itu ya itu. Jangan disebut. Oh iya maaf. Maksudnya nggak boleh sebut lapis itu. Pokoknya itulah gitu. Terus ada segala sesuatu yang berupa dengan green tea gitu. Green tea matcha dan lain-lain gitu ya. Green tea matcha dengan berbagai macam output produk lah. Iya betul itu ya. Tapi memang ini belum sebegitu hebatnya dengan gudeg dan bakpianya ya. Kalau sekarang kan sebenarnya Jogja itu kan banyak sekali ya. Nah kalau menurut Meka sendiri bisa nggak atau kira-kira berapa sih oleh-oleh yang bisa jadi kebanggaan di Jogja? Ada berapa item nih ya kira-kira aja yang mungkin yang lagi viral atau yang selama ini mereka ketahui? Mungkin sebenarnya gini ya, ada beberapa produk makanan yang viral di Jogja itu bukan untuk dibawa pulang, tapi untuk dinikmati saja di Jogja gitu. Jadi kayak ini sebenarnya menjadi saling melengkapi gitu ya. Jadi kan kalau tourism, waduh gaya banget kalau tourism. Tourism itu kan biasanya ada amenity, accessibility gitu. Terus ada salah satunya adalah experience kayak gitu. Nah experience ini yang jadi kolaborasi gitu ya buat makanan siap saji yang hanya bisa dinikmati di Jogja. Terus kayaknya Jogja terbuat dari kenangan kayak gitu. Dan cinta. Jadi segala sesuatu yang ada sisi emosionalnya itu menjadi viral. Dan bisa dinikmati di Jogja. Nah itu jadi experience sendiri. Nah buat yang buah tangan yang bisa dibawa pulang, tetap pasti akan ada sesuatu yang pasti akan diviralkan oleh para netizen kekinian ini gitu. Jadi itu sangat membantu sekali flow produk-produk Jogja sendiri gitu. Ya gitu. Kalau menurut Rahmi sebenarnya apa sih kenapa orang selalu taunya itu yang terbatas gitu ya? Kalau viral mungkin ya anak-anak milenial atau anak-anak Gen Z itu kan mereka ya melek medsos ya gitu loh. Tapi kalau orang awam yang mungkin semuanya kan tidak tersentuh pada medsos nih ya yang kolonial gitu. Kan taunya gitu ya, kalau ke Jogja tolong dong beliin bakpia atau tolong dong gudegnya yang gudeg kaleng atau apa yang tahan 48 jam gitu. Kayak gudeg Bu itu yang ada Jalan Solo itu. Setahun banget. Iya. Gitu kalau menurut Rahmi kenapa sih selama ini Jogja hanya terkenal di situ-situ aja gitu loh. Kecuali yang viral. Kadang-kadang viralnya juga sesaat gitu ya. Muncul hilang kan gitu. Tidak bisa sustain gitu. Iya, karena memang Jogja itu identik dengan gudeg sama bakpia kalau menurut saya ya. Karena ya dua itu yang pasti akan masuk ke benak semua orang turis yang datang ke Jogja. Yang lainnya itu sebagai pengikut kalau menurut saya. Kalau pingin viral
ya pasti akan viral. Cuman ya kalau sudah viral itu kan pasti tidak belum tentu bisa sustain seperti itu. Dan kalau menurut saya ya sebetulnya itu biasa sih, wajar. Cuman bagaimana caranya kita produk-produk kita itu bisa ngikutin gitu loh, Mas. Jadi kalau misalnya gudeg ya kita coba deh ke gudeg, kita merapat ke sana atau seperti apa itu. Dan sekarang itu kan yang dicari yang aneh-aneh kan, yang maksudnya hidden gem di mana kadang nyelempit tempatnya tuh makin sulit, makin aneh, makin menantang. Seperti itu loh. Nah, cuman kan tidak setiap orang, setiap produk tuh bisa bisa mempunyai kapabilitas untuk seperti itu gitu loh. Jadi ya itu memang dinamika sih, yang dinamika sebuah kota yang yang kota turis seperti itu. Gitu ya. Kalau menurut saya. Oke, ya Star Lovers ya, seperti biasa saya ingatkan Anda bisa bergabung di acara ini ya. Anda boleh tanya-tanya. Tapi nanti juga ada kuis nih ya. Kuis yang kalau Anda pengen mendapatkan sesuatu yang manis-manis ya dari Dalam Coklat ya, dan juga dari Arina Coklat. Masya Allah luar biasa ya, sore ini ada 2 coklat ya. Silakan nanti Anda bisa mengikuti kuis, makanya ya ikuti acara ini, simak baik-baik ya supaya Anda bisa menjawab kuis kami ya. Seperti biasa di 0818621013 ya. Dan untuk Anda yang ingin mengikuti acara ini secara live streaming, kami juga ada loh nih ya, siaran secara live streaming. Silakan Anda bisa mengakses di www.starjogja.com ya. Jangan lupa bukan di YouTube ya, tapi di web kami di www.starjogja.com ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Meka. Coklat nih, ini pengalaman Dalam Coklat aja gitu loh. Kalau menurut Meka, Dalam Coklat ini sudah mencapai titik tertentu sebagai, atau bisa dikatakan gini, apakah Dalam Coklat berani mengklaim saya adalah bagian dari Jogja loh yang lumayan dicari orang gitu. Berani nggak ya? Itu berat sih sebenarnya kayaknya. Mungkin dicari iya, tapi kalau menjadi bagian yang wajib gitu untuk dibeli belum tentu sih kayak gitu, belum tentu. Masih kan bisa dari database penjualan gitu. Iya, cuman kalau kita mengeluarkan data penjualan, memang konsumen terbesar kita Jakarta. Gitu kan? Berarti bukan orang Jogja. Artinya ini memang dinikmati oleh yang yang punya kenangan dengan Jogja. Kali ya. Entah punya kenangan dengan Jogja atau memang yang dia taunya. Jadi setiap hari itu kita tuh selalu ada laporan, Mas, kayak gitu. Ada laporan konsumen datang ke gerai, taunya dari mana. Jadi ada sekian banyak yang taunya itu dari Google Maps. Kayak gitu. Jadi orang mencari coklat kayak gitu, terus memang cari di Google Maps atau ada salah satu musim, kalau misalnya musim lagi turis Jepang, nah itu memang kita ada di buku guidebooknya Jepang, salah satu tempat yang destinasi yang mesti dicari kayak Lonely Planetnya orang Jepang, kayak Lonely Planetnya orang Jepang, Allah, hebat kayak TripAdvisor kayak gitu ya. Nah jadi kalau lagi musim Jepang pasti kita tinggal tungguin aja tuh, pasti ada turis Jepang, pasti kalau udah nyangkut 1, 2, 3, nanti hari berikutnya ada lagi kayak gitu. Betul loh, Jepang itu fanatik banget ya. Kalau mereka udah cocok gitu ya, karena saya ingat ya ketika ada acara di Jakarta tuh Inacraft gitu loh. Karena ada salah satu stand itu keramik yang khas Jepang gitu. Masya Allah yang ngantri panjang sekali dan semuanya orang Jepang. Ini juga gitu ya, terjadi di Dalam Coklat. Terjadi di dalam. Jadi kayak pertama kali tuh di gerai kita ada yang Jepang datang 1. Terus habis 1, kalau 1 mungkin masih gambling lah kayak gitu, paling cuma mampir doang kayak gitu. Tapi begitu 1 kok ada 2, ada 3. Nah ini udah nggak beres nih kalau ada 1, 2, 3 kok ada 3. Gimana nih caranya? Patut dicurigai. Akhirnya kami nanya sama si Jepangan ini yang datang ini, kamu tahu Dalam dari mana? Ada salah satu yang datang terus menunjukkan bahwa kita ada di buku itu, terus difoto, terus saya konsultasi sama teman-teman yang Jepang, tolong artiin artinya apa ini. Artinya adalah ya kamu harus kalau ke Jogja kamu mesti beli produk Dalam kayak gitu. Masya Allah. Luar biasa loh ya. Hebat ya, hebat banget. Itu nggak tahu caranya masuk gimana, Bu, beneran. Itu kapan masuknya, siapa yang masukin, atau kita mungkin juga nggak tahu. Ya bisa jadi itu kebetulan lewat dan mampir, bisa jadi gitu. Tapi itu cocok gitu buat dia ya. Iya, tapi sampai bisa masuk ke bukunya itu kan gitu ya. Jadi memang ada di bukunya. Jadi setiap orang Jepang yang ke Indonesia tuh punya satu guidebook khusus. Nah, kita tuh masuk di guidebook itu gitu.
yang dimana kita nggak tahu caranya masuk gimana, siapa yang masukin, kapan tiba-tiba masuknya. udah masuk sendiri ya. Hebat loh, luar biasa loh. Ya moga-moga besok suatu saat juga masuk ke Lonely Planet deh. Amin. Kalau Lonely Planet itu udah pasti itu kayak Bible-nya gitu ya. Bible-nya wisatawan mancanegara gitu ya. Oke. Kalau Arina sendiri seperti apa? Kalau dari apa ya? Seperti tadi ya di Coklat Dalam tadi kan cerita nih, oh ternyata ada Jepang dan ada gini. Kalau dari Arina sendiri, apakah ada semacam itu ya database tentang itu bahwa oh ya ternyata penggemar Arina Coklat ini ternyata dari kota mana atau wisatawan atau justru malah orang lokal jangan-jangan gitu. Kebanyakan kita juga dari luar kota sih. Luar kota. Iya. Karena kita kan kebetulan saya kan belum punya gerai lagi seperti gerai pribadi gitu, gerai toko sendiri. Jadi kami titip-titipkan ke toko-toko oleh-oleh dan ya alhamdulillah itu kan repeat order terus dan apalagi kalau musim liburan seperti ini itu kan bisa dalam 1 bulan tuh berapa kali dan 1 minggu tuh berapa kali. Nah bisa dikatakan dan konsumen kita itu adalah ini turis yang beli di situ untuk oleh-oleh. Dan kita juga pernah mengadakan ini survei kecil-kecilan seperti itu dan kebanyakan memang dari luar kota sih yang ininya pembelinya gitu. Iya. Minimal orang Jogja yang memberikan ke sana dan mereka membeli lagi seperti gitu. itu. Ya, mungkin orang Jogja yang pas keluar kota bawa oleh-oleh, oleh-olehnya Arina Coklat gitu ya. Gitu. Dan itu bisa menjadi semacam promosi lah. Oh ternyata enak ya. Ini belinya di mana? Oh ini khas Jogja loh gitu. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Oke. Nah, Arina sendiri berani nggak mengklaim bahwa ya kami sudah menjadi bagian dari hiruk pikuk. Kalau sebagai kalau bagian dari Jogja, ya karena kami kan Jogja, ya dari Sleman dan Jogja, seperti kita bagian dari hiruk pikuknya Jogja. Tetapi bahwa kalau kita leader atau itu kayaknya juga masih belum dah. Tapi bolehlah saya bisa bilang ya kami Jogja juga nih, seperti itu pelaku ini juga di Jogja. Gitu. Oke. Ya hebat ya. Oke, kembali ke Meika. Meika, selama ini kan tadi kan cerita ya sudah ada yang viral kayak misalnya tadi roti gulung dan lain-lain. Cuma kan viralnya mungkin belum seperti belum sampai ke mendarah daging lah istilahnya gitu loh. Kalau gudeg sama Mbak Pia itu kan udah pokoknya orang tutup mata langsung gini. Misalnya dia dikasih makan, coba makan. Oh ini pasti Mbak Pia ya dari Jogja ya. Oh barusan pulang dari Jogja nih. Jadi seolah-olah soulnya udah di situ. Nah ini apakah karena waktu yang atau mungkin kalau gudeg sama bakpia itu kan udah lama gitu, atau memang karena kurang promosinya dari dinas-dinas terkait, atau mungkin ya orang Jogja sendiri mempromosikan bahwa Jogja itu ada banyak nih, tidak hanya gudeg dan bakpia. Kenapa ya? Wah langsung kayak gitu. Kenapa ya? Mungkin sebenarnya gudeg sama bakpia mungkin ini saya nggak bisa jawab nih. Yang bisa jawab kayaknya Mas Yuda nih. Secara gastronomi sejarah gitu ya. Secara gastronomi sejarah mungkin ada bagian cerita bahwa makanan-makanan ini memang dari Yogyakarta atau ada kampung-kampung misalnya kayak bakpia itu memang ada kampung pecinan di Yogyakarta yang mempunyai kebiasaan makan, dan ketika makan itu ternyata bisa dijual kayak gitu, itu jadi kayak jadi kayak souvenir di salah satu kampung pecinan. Terus habis itu bergeser ada sentra-sentra kayak gitu. Nah jadi sebenarnya kalau dari sisi government sendiri menurut saya udah punya sentra-sentra tertentu ya. Tapi kan sentranya itu tidak selalu untuk produk oleh-oleh kayak gitu. Ada yang sentranya untuk kebutuhan sehari-hari warga Jogja, misalnya kayak punya sentra tahu, sentra tempe dan segala macam. Nah ini sebenarnya yang mungkin yang kalau dari sisi government bukan melulu tentang siapa yang melancong ke Jogja, tapi yang buat existing di Jogja sendiri. Terus kalau produk-produk lainnya gimana? Apakah kurang promosi atau enggak? Ya itu pasti lah. Gitu saya akan bilang kayak gitu, itu pasti. Karena marketing itu susah banget kayak gitu Mas, susah banget kayak gitu. Adaptasi sama teknologi yang terus ganti, kecepatan kayak gitu, cara ngobrol yang berubah dengan generasi yang berbeda. Betul.
itu challenge banget sih, tantangan banget luar biasa gitu. Jadi pasti itu akan jadi tantangan tersendiri untuk promosi dengan media apapun, platform apapun. Terus caranya ngomong, bahasanya, cara bikin videonya atau cara bikin fotonya kayak gitu. Itu kayak perkembangan itu, digitalisasi itu memang luar biasa itu. Keren ya. Jadi memang banyak sekali tantangannya dan kita tidak bisa tidak melibatkan mereka ya, anak-anak milenial Gen Z ini. Karena kalau kita yang belajar itu kayak saya ngos-ngosan Mas. Lelah duluan ya Mbak. Kita baru tahu satu ini, mereka udah 10 langkah ke depan gitu ya. Soalnya mereka lahir emang udah ada internet kayak gitu. Jadi kayak ya hidupnya udah bagian dari sehari-hari internet kayak gitu. Betul. Ya. Jadi memang harus terlibat mereka ya. Harus terlibat kayak gitu. Cuman kan caranya bekerja dengan beda generasi itu kan juga jadi PR juga gitu. Nah, itu dia. Kalau Arina sendiri gimana? Belum secara produk loh Mas. Jadi produk itu kan trennya naik turun cepat sekali berganti. Oh gitu ya? Iya. Kalau boleh bisa diketahui ini ada Dubai Chocolate itu ya. Oh iya. Wah, luar biasa sekali itu. Sampai berkali Udah makan Bu? Enggak. Udah makan Bu. Udah makan. Rasanya emang gimana sih? Enak enggak? Experience sih. Saya bilang experience. Gitu. Tapi kalau saya sebagai orang coklat saya beli sekali, habis itu saya nggak mau beli lagi. Oh gitu. Kalau melihat ininya sih tanpa bermaksud ini ya, tetapi saya melihat itu sudah kebayang sih rasanya seperti apa, manisnya seperti apa. Manis banget sih. Tapi gitu. Memang itu ya benar experience itu. Experience antara dan kalau saya sih untuk mengejar sesuatu yang seperti itu untuk tren itu kayaknya kok terlalu ngos-ngosan. Ya, itu. Gitu dan ya. itu pasti akan terjadi nanti, entah itu produk apalagi seperti Betul. itu. Itu ya. Jadi itu hanya based on itu aja ya, viral. Kalau udah viral selesai ya selesai gitu. Kita ya. kayak nunggu ini turun hype-nya kapan kayak gitu. Oh gitu. Sementara kan kita nggak bisa seperti itu ya. Kalau kepengin sustain gitu loh, maksudnya bisa. hanya viral sebentar, habis itu hilang. Betul. Ingat nggak es kepal? Es kepal Milo. Saya belum sempat minum. Lupa. Saya belum sempat beli, udah nggak ada. Saya juga nggak beli Mas. Sampai sekarang saya nggak pernah beli kayak gitu. Iya. Coba bisa membayangkan. Terus yang satu yang viral lagi tuh, tapi ini lumayan sustain sih. Jadi kita mengamati itu boba-boba. Nah betul. Kita pikir boba-boba itu akan turun, tapi ternyata si bobanya sendiri memang dia juga berkembang macam-macam ya. Mengikuti si tren minumannya sehingga si bobanya bisa sustain kayak gitu. Iya. Oh, saya baru sekali minum boba itu dan menurut saya terlalu manis juga ya. Tenang aja Mas, saya juga belum kok. Oh gitu ya. Jadi memang sekarang trennya itu gitu ya. Bisnis itu tidak lagi berpikir tentang sustainable yang ini produk ini 10 tahun ke depan. Saya jadi ingat ya, salah satu narasumber di sini adalah Pak Rudi Hadiswarno ya, yang itu ya pakar kecantikan, pakar rambut itu ya. Beliau ini sudah kalau mau meluncurkan sesuatu tuh 10 tahun ke depan tuh beliau udah tahu gitu loh. Oh nanti 10 tahun ke depan seperti ini, 10 tahun ke depan lagi saya seperti ini. Jadi benar-benar sustain ya. Jadi sudah luar biasa. Tapi dengan kondisi sekarang ini agak susah ya. Saya pikir nggak juga sih Mas kayak gitu. Karena ada dua kubu gitu saya ngelihatnya. Oh gitu. Iya, ada dua kubu. Ada orang-orang yang misalnya kayak kita gini, Bu Rami sama saya gitu nggak suka yang viral-viral karena ngos-ngosan banget kayak gitu. Ngos-ngosan sekali. Kita pengennya satu produk yang bisa long lasting lama kayak gitu. Tapi saya tidak bisa menutup mata. Anak-anak Gen Z itu kalau bisnis itu kecepatannya luar biasa Mas. Jadi dia akan mengangkat yang viral, langsung investasi cepret kayak gitu, lakuin, sebelum viralnya turun, dia udah pindah lagi ke yang next trendnya. Itu dia. Itu pekerjaannya si Gen Z. Iya, sekarang jadi kan memang gitu ya. lompat-lompat dari satu bisnis ke bisnis yang lain. Tapi memang butuh kecepatan dan pivotnya harus cepat banget. Itu dan harus baca data, begitu turun langsung ganti, begitu turun langsung harus punya ini lagi. Saya mungkin bukan tipikal yang gitu sih. Nah betul ya. Kita kan orang-orang yang yang ya kalau pengen ini kan tetap gitu ya, langgeng gitu. Ya mungkin inovasi kreativitas tetap. Ya pasti ya. Cuman kalau untuk diarahkan untuk viral atau apa itu kayaknya kalau saya pribadi sih kok kurang begitu ini ya. Memang kita harus kreatif seperti itu, harus apa namanya, tetap ada inovasi-inovasi baru, rasa-rasa baru kali ya gitu. Tetap harus up to date. Cuman kalau untuk mengejar viralnya atau riding the wave dengan keviralan itu kayaknya kok lelah. Udah lelah duluan. Langsung ya muka kita keriput ya.
Ya memang gitu ya. Artinya bahwa terjadi perbedaan yang sangat signifikan ya antara kita ya orang-orang yang kolonial atau milenial itu dengan kaum Gen Z ini ya. Berarti kita udah tua. Kita dewasa, ya. Kita matang ya. Karena tua itu pasti. Oke ya. Ya, Star Lovers, menarik kan diskusi kita pada sore ini, luar biasa, hebat ya. Banyak nih hal-hal yang mungkin harus kita kritisi dan harus kita pikirkan juga ya. Gimana sih sebenarnya rebranding oleh Jogja ini ya. Tapi istirahat dulu ya kita. Satu sesi sudah terlewati. Nanti di sesi kedua kita akan lanjutkan lagi diskusi kita tentang rebranding oleh Jogja. Dan untuk kuisnya akan saya bacakan sekarang nih. Yang pertama, di mana atau alamatnya di mana, yang lengkap ya, jalan apa, nomor berapa gitu ya. Gerainya dari Coklat Dalem, itu yang satu. Yang kedua, bisa Arina Coklat itu bisa didapatkan di mana saja. Ya, itu ya 2 kuis ini ya. Untuk Anda yang berhak mendapatkan hadiah nanti adalah yang berhasil menjawab ini, dan tentu saja tidak semuanya ya. Nanti yang beruntung lah. Tapi yang jelas 2 pertanyaan ini harus dikirimkan ke 0818621013. Jangan kemana-mana Star Lovers. Kita akan kembali sudah beberapa yang mau lewat berikut ini. Tetap di acara Fun with Business. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga 2 tamu istimewa saya. Ada Rahmi dari Arina Coklat and Brownies ya. Kemarin saya salah ya. Bukanya dari kontraknya. Dan satu lagi ada Meika dari Coklat Dalem. Oke, masih di acara Fun with Business ya. Oke, kita lanjutkan dialog kita sebelum kita menuju ke pertanyaan yang sudah berderet menunggu antrian ini. Ya, ke Rahmi ya. Oke, kita tadi sudah diskusi bahwa ternyata seperti ini ya, tren bisnis yang berbeda ya. Jadi sekarang mungkin viral lebih disenengin daripada sekedar sustainable bisnis yang ya mungkin kita banget gitu loh. Yang pengennya mapan melulu ya. Sementara dunia anak sekarang lebih suka yang loncat-loncat gitu. Kembali ke masalah rebranding nih oleh Jogja. Apa sih yang mesti kita lakukan supaya lah, mungkin kita juga tidak bisa menghindari lompatan-lompatan seperti tadi ya gitu. Tapi kan tetap aja harus ada cara yang baik lah supaya bahwa meskipun itu hanya sekedar viral sesaat, tapi adalah sedikit sustainable yang mungkin ya viral tapi tidak terus langsung hilang begitu saja, yang 2-3 bulan hilang itu, supaya juga semacam terpatri, ini Jogja gitu loh, ini Jogja banget gitu. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan sih dengan rebranding oleh Jogja ini? Pertanyaannya sulit banget. Susah ya. Maksudnya kita disclaimer Bu. Kayaknya ini ujian skripsi ya. Kayak pendadaran loh. Ya semuanya sih kalau menurut saya pengennya yang sustain ya Mas. Iya betul. Karena mengejar keviralan itu susah. Dalam arti gini, untuk viralnya sendiri itu susah, dan untuk membuat sustain keviralan itu sendiri juga susah. Nah, jawabannya itu kira-kira ya. Bagus. Iya. Iya, karena itu butuh tenaga yang tidak sedikit, tenaga dan biaya nggak sedikit gitu loh Mas. Ya kalau saya sih mending apa yang kita sudah ada. Mungkin nggak harus ya, syukur bisa viral ya, tetapi memang bagusnya sih kita sudah punya, sudah sustain kemudian viral, jadi kita kan sudah langsung aja sih, langsung mengalir aja. Tetapi kalau kita belum apa-apa pengen viral, langsung diviralin kan sekarang kecenderungannya gitu. Betul, viral dulu ya. Iya, dengan adanya, mohon maaf, adanya influencer segala macam, ya, itu memang dalam satu sisi memang bagus sih untuk berpromosi, untuk mengebus viral gitu, seperti itu. Tapi kita harus antisipasi dengan efek itu. Kita ada food blogger atau influencer yang memakai ini, kita harus secara di belakang layar itu harus kita udah siap, entah itu dari produksi, entah itu dari promosi ini, marketingnya, entah itu dari pokoknya semuanya itu harus siap. Karena kalau kita nggak siap, kita keanom sendiri. Ya betul ya, itu kayak bumerang gitu ya. Iya. Gitu. Kalau menurut saya sih viral sih oke, tetapi pribadi sih ya
ini aja sih, bertahap, ini jauh lebih buat saya lebih enak gitu loh. Iya, itu ya. Oke. Kalau Mika gimana pendapatnya? Saya setuju banget. Ini kita ngomongin apa namanya dari sisi bagaimana sustainable bisnis gitu ya. Jadi kalau viral itu adalah ada kombinasi Mas, kombinasi antara kesiapan sama kesempatan. Kalau nggak siap, ada kesempatannya nggak bisa ditangkap. Ada terus kalau misalnya kita siap tapi belum ada kesempatannya, nggak bisa viral juga kayak gitu. Jadi ada dua hal ini, kesiapan sama kesempatan itu yang akan membuat satu momentum viral itu benar-benar jadi boom viral. Nah contohnya udah banyak kalau yang viral tapi belum siap, maka mungkin secara quality product, sustainability product, bagaimana dia melayani konsumen itu juga akan chaos juga. Tapi yang siap belum tentu ketemu sama kesempatan. Semoga semesta segera memberikan kesempatan kan. Amin. Kan kita berdoanya gitu kan. Jadi kan karena dalam bisnis tuh kadang-kadang ada aha moment. Aha momennya itu setiap orang tuh mungkin dia harus nunggu dulu 15 tahun baru ketemu aha moment. Langsung habis itu langsung dia langsung gitu. Tapi itu kan nggak pernah tahu. Itu kan invisible hands ya. Itu hak prerogatifnya Gusti Allah gitu. Jadi kita cuman bisa ya udah mempersiapkan diri, kalau kesempatan datang kita bisa menyambut. Jadi kayak gitu, ada dua hal ini sih menurut saya. Nah, tapi bagaimana kita berusaha membuat si produk atau membuat si produk-produk yang sebenarnya viral menjadi ada hints Jogjanya kayak gitu. Mungkin itu jawabannya di inovasi kali. Jawabannya di inovasi, ada bahasanya mungkin lokalisasi gitu. Ada satu produk tertentu yang mungkin itu adalah jadi boom di negara lain, masuk ke Indonesia, terus ada lokalisasinya. Misal contohnya kemarin kita juga sempat berpikir, yuk kita bikin Dubai coklat yuk gitu. Wah ini investmentnya aja udah nggak masuk akal kayak gitu. Nggak, kita tuh kalau udah ngomongin bisnisnya ini investmentnya nggak masuk akal, orang yang beli itu juga berapa banyak. Dari berapa banyak juga. Terus waktunya untuk chaosin production yang itu mungkin produksinya juga berbeda caranya dan segala macam. Jadi investasi ketika kita membuat satu produk baru tuh bukan hanya investasi produknya doang, bahan bakunya doang, tapi proses produksinya, kemasan dan segala macam, legal dokumen kalau makanan harus segera dikeluarin nih. Jadi kadang-kadang menjadi tidak bisa cepat untuk kita mempersiapkan satu inovasi baru kayak gitu. Nah, tapi dengan kunci lokalisasi misalnya, lokalisasi dengan apa sih yang mau dimasukkan, dengan mungkin tipikalnya sama tapi bahan bakunya yang versi lokal, sehingga ada story-nya di situ yang menjadi satu ciri khasnya, tetap penampilan mungkin kayak di luar negeri tapi isinya tetap Indonesia gitu. Gitu ya. Jadi harus ada lokalisasi yang ini benar-benar ini Indonesia. Ya mungkin itu sebenarnya semacam modifikasi sebenarnya ya. Betul. Mungkin ya coklat kan bukan asli dari Indonesia misalnya gitu ya. Tapi bagaimana itu menjadi Indonesia banget gitu ya. Ya ini sudah dilakukan oleh dua pakar ini ya. Ada coklat rasa rujak misalnya gitu loh. Kemudian juga kalau saya bicara tentang packaging ya, packagingnya Arina Coklat itu ada wayang-wayangnya gitu. Jadi memang orang lihat itu ada ini Jawa banget ya. Jawanya mana? Oh Jogja. Gitu. Jadi memang ya lokalisasi gitu ya. Dan inovasi itu sebenarnya dari dalam sekarang tahun ini berarti kita tahun ke-12. Arina pasti lebih lama lagi dari saya. Arina lebih lama lagi dari saya. Kami itu sudah membunuh 9 produk kami. Oh gitu ya, disuntik mati gitu ya. Jadi kayak disuntik mati, udah nggak akan keluar lagi produk 9 rasa itu. Cuman gara-gara kami harus merefresh supaya si konsumen itu happy dengan produk kita terus kayak gitu. Jadi yang tadinya kopi, misalnya kita punya 6 varian rasa, itu kita cuma tinggal menghabiskan packaging saja si varian rasa tersebut. Terus kita sudah keluarin yang versi baru kayak gitu. Atau gitu ada yang sekarang sedang kita bunuh sendiri produknya karena numbersnya nggak ngomong mas, salesnya nggak ngomong kayak gitu. Jadi kita tetap akan bunuh dulu laku. Begitu sekarang udah nggak begitu laku. Jadi kita bunuh, terus kita mencari satu varian yang sedang viral itu apa sih misalnya kayak gitu. Contohnya misalnya kita ngecek kalau di kopi-kopian, akhirnya kita tuh dari kopi, misalnya kalau dulu kopinya ada yang pakai biji Aceh, biji Jogja, biji dari Bali gitu, se-Indonesia lah sampai Papua. Nah sekarang kita cari di Jogja yang happening di Jogja itu kopi apa sih. Salah satu yang
sangat tren adalah kopi areng kayak gitu. Kopi areng, terus kopi dengan gula aren. Nah, terus kopi Jogjanya kopi Merapi kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya kita jadikan infuse menjadi bagian dari rasa si coklat. Gitu ya. Gitu. Jadi part of the culture-nya Jogja sendiri yang dijadikan. Ya, jadi varian boleh ganti-gantian, tapi ini tetap coklat lah gitu ya. Tetap. Jadi DNA-nya tetap ya, coklat. DNA-nya coklat. Cuma varian boleh aja ganti-gantian gitu ya. Ya, rasa itu kan mengikuti. Kayak dulu nggak pernah ada yang namanya maca-maca kan gitu ya. Sekarang ada maca-maca, saya nggak doyan, nggak suka dengan maca-maca itu. Tapi kan viral ya itu ya. Dan mau tidak mau kan kita juga harus adaptasi lah dengan kegemaran anak-anak sekarang kan gitu ya. Oke. Kita ke pertanyaan ya. Ini banyak sekali yang sudah tanya. Ke yang pertama saya buka ini ke nomor 0818897311 sekian. Ini karena nggak ada namanya saya bingung nih, ini Mas atau Mbak ya. Pertanyaannya kalau branding via medsos itu apa saja sih tantangannya? Silakan Rahmi. Apa Bu Rahmi? Bu Rahmi dulu. Di medsos. Iya. Wah, itu memang berat sih tantangannya kalau di medsos itu, karena medsos itu sangat ini sekali ya, sangat luas sekali dan tanda petik liar gitu loh. Jadi apapun bisa masuk seperti itu. Betul. Jadi memang kalau branding di medsos bagi saya akhirnya word to mouth itu loh. Jadi word to mouth itu seperti itu penting. Jadi kita memberikan nilai kepada konsumen seperti ini, bagaimana pelayanan, rasa, terus kemudian apapun itu pelayanan ke konsumen, dan itu diharapkan dia bisa mengkomunikasikan via ini medsos mereka seperti itu. Kalau dari kita sendiri kayaknya juga cuma satu arah ya, tetapi kalau dari konsumen sendiri saya pikir itu kan jauh lebih kuat sih. Tantangannya di situ, bagaimana membuat konsumen itu puas lah, sehingga mereka kan jadi istilahnya itu wakil kita seperti betul, untuk membrandingkan kita di situ. Ya, dalam istilah pemasaran zaman dulu kan ya, marketing itu ada the third testimony power gitu ya. Jadi kekuatan ketiga itu memang biasanya yang lebih jitu ya daripada sekedar kita ngomong, "Oh, coklat saya enak loh," gitu loh. Tapi kalau orang yang sudah ngincipin langsung, coklat ini enak gitu lah. Dia tidak punya kepentingan kan gitu. Itu memang kalau saya lebih ke situ ya, karena kalau kami sendiri itu kayaknya terbatas. Seperti itu. Iya. Kita lanjutkan ya, di ini Bu Triastuti dari Purworejo, salam untuk Mbak Meika dan salam untuk Ibu Rahmi dan Ibu Meika. Waalaikumsalam. Kok Ibu ini Mbak ini ya, jangan dipanggil Ibu ya. Mereka masih muda ini Bu Triastuti. Terima kasih ya. Oke. Kirim salam. Oke. Ya, ini akan saya ini dulu ya, mungkin yang lebih karena beberapa pertanyaan ini sama nih, jadi mungkin akan kita samakan aja ya. Selamat sore Mas Budi, Mbak Rami dan juga Mbak Maika. Mau nanya nih, Arina Brownies coklat dan juga coklat dalam, produk yang paling terbaru apa nih? dari coklat dalam dulu. Ditunggu ya di sosial media kita. Sebenarnya end of this month kita punya produk baru. Gitu. Tunggu tanggal mainnya nih Mas Bayu Ardi. Mas Bayu Ardi, kita punya produk baru yang memang besok saya berangkat ke Jakarta buat pameran. Kita akan coba validasi produknya dulu, cek ombak dulu, cek ombak di pasaran di Jakarta gimana. Bagaimanapun, bukan saya mendiskreditkan daerah lain kayak gitu. Cuman pas kesempatannya lagi ada di sana, jadi kita lagi validasi market dulu. Nanti kalau pasti sudah akan di-spill di beberapa hari ke depan untuk produk barunya. Terus sebenarnya ini yang bikin chaos tadi jawabannya, kalau ditanyain udah siapan lebaran apa udah belum, itu belum. Jadi ternyata bulan Januari itu kami chaos sekali, adalah chaos kolaborasi kayak gitu. Bulan Februari kita juga ada produk X sama salah satu produk industri. Gitu. Jadi ditunggu, moga-moga ini kalau saya spill coklat dalam akan X bon cabe. Gitu ya. Selamat. Bismillah. Semoga lancar. Amin. Gitu. Kalau Arina coklat apa nih yang terbaru?
Kami belum ini sedang dalam ini apa namanya R&D-nya. Itu ya. Itu karena untuk produk baru itu memang butuh waktu. Jadi kita sedang riset dulu seperti itu. Tapi produknya Bu Rahmi ini banyak kayak gitu. Kalau saya tuh barbar aja barbar lagi kayak gitu. Coklat bar mulu kayak gitu. Sama lah. Cuma bar kecil bar gede. Bar kecil bar gede gitu doang. Saya nggak bisa punya brownies kayak gitu. Ya kalau brownies kami memang banyak sih macamnya seperti itu. Gitu. Tapi tetap di eranya kan tetap coklat ya. Iya. Oke. Begitu ya. Kemudian dari siapa ini? Oh, Ibu Amayati yang ada di DI Panjaitan. Bagaimana caranya supaya industri coklat ini bisa bertahan gitu? Wih, baik silakan. Bu Rahmi udah berapa tahun? Berapa tahun Bu? Aduh malu deh. Udah berapa tahun Bu? Saya junior loh. Udah berapa lama nih kalau yang Arina? Saya sejak tahun 2000. Oh 2000 ya? Wih gila udah 25 tahun dong kalau gitu. Tuh kan Masya Allah, saya baru separohnya Ibu. Separohnya belum sampai. Tapi dulu saya awalnya brownies ya Mas ya. Seperti itu brownies tahun 2000 baru mulai masuk ke coklat itu 2007. Ya tetap aja udah lama. Tetap aja udah lama ya. Betul. Ya artinya memang ya kalau nggak bisa bertahan nggak mungkin dong bisa sampai selama itu kan gitu ya. Gitu. Brand bule itu tahun berapa ya? Nyaris sama Mbak. 2000 juga ya? Nyaris sama mirip. Kita agak ini unda-undi gitu ya. Tapi kan Ibu di brownies dulu ya brand bule itu. Oke. 25 tahun juga ya. Saya masih separohnya Ibu. Jadi 12 tahun untuk coklat dalam, 25 tahun untuk Arina coklat ini. Ya, jadi kalau udah dibilang sustain ya sustain. Cuman kan ada kuncinya sih menurut saya sih adaptasi. Adaptasi Bu Arina juga, Bu Rahmi. Sukanya manggilnya Bu Arina soalnya. Adaptasi Bu Rahmi luar biasa kayak gitu. Biar bisa sustain. Gitu ya, Ibu Amayati ya. Nih, saya lanjutkan dari pengirim yang langsung menjawab kuis dari saya ya. Coklat dalam ada di Jalan Bayangkara nomor 23 Ngampilan Yogyakarta. Benarkah? Betul. Hebat ini. Kemudian yang kedua, Arina, coklat dapat diperoleh di outletnya di outlet di Yogyakarta. Maksudnya apa ini? Oh, dapat diperoleh di outlet di Yogyakarta, mungkin gitu kali ya. Outlet mana aja? Mau outlet mana aja nih Bu? Iya, di mana Bu Swaton ya kurang langsung dikepo aja di Instagramnya @arinabrowniesofficial. Wah, gitu ya Bu Swaton kayaknya kurang lengkap nih jawabnya ya. Mbak Putri di Pakem nih, coklat dalam di Jalan Bayangkara nomor 23 Ngampilan Yogyakarta depan gereja. Wih, lengkap sekali ini ya. Sampingnya kali. Sampingnya. Bukan di depannya, sampingnya ini Mbak, gitu dong. Arina coklat bisa diorder di IG. Langsung di @arinabrowniesofficial. Aduh salah nggak ya nyebutnya? Ya boleh lah kalau di IG boleh lah. Yang penting menyebutkan dengan benar. Iya, oke. Jelas. Butuh Pino. Jawabannya ya. Alamat dalam coklat dalam adalah Jalan Bayangkara nomor 23 Ngampilan Yogyakarta 55261. Masya Allah luar biasa. Ini sampai kode posnya disebutin. Kemudian untuk brownies bisa didapatkan di gerai-gerai oleh-oleh Jogja. Tapi kan nggak semuanya gerai-gerai oleh, mestinya yang spesifik ya jawabannya gitu. Mas Nur di Serumbung, Magelang ya. Arina coklat di Jalan Kalurang Kayen Sidoarjo Ngaglik. Betul. Boleh deh itu. Oke. Itu yang gerai kami yang dulu, tapi ya sementara kita tutup dulu sampai gitu. Ya. Next insya Allah kita buka lagi. Oke. Coklat dalam di Jalan Bayangkara nomor 23 Ngampilan Yogyakarta. Oke. Terima kasih Manur ya. Oke, satu lagi siapa ini? Jadi orang sama. Ya. Ya. Oke deh. Ya, ini semuanya kayaknya sudah terwakili ya. Ya, ini sekarang tentang masa depan. Closing statementnya tentang masa depan dari oleh-oleh Jogja ini supaya tadi ya tidak hanya sekedar viral kemudian hilang gitu ya. Tadi udah disebutin sih, tapi kunci yang paling utama apa ini untuk Meka dulu ya. Kunci yang paling utama. Jadi keywordnya apa sih supaya ini tetap sustain. Jadi tidak hanya viral hilang gitu.
Langsung gitu. Bagaimana keywordnya supaya tetap sustain? Inovasi, ya. Adaptasi, kolaborasi, betul. Konsistensi. Nah, inovasi, adaptasi, kolaborasi, konsistensi. Ini yang paling penting ya, supaya kita menjadi menjadi oleh-oleh yang tidak hanya sekedar muncul sesaat hilang lagi gitu ya, gitu. Sah-sah saja sih sebenarnya bisnis-bisnis macam itu ya, muncul hilang ya. Ada teman saya juga bisnisnya seperti itu, tapi untuk saya pribadi itu terlalu menguras waktu dan tenaga dan pikiran saya pikir. Mungkin saya kan juga bilang itu pilihan sih. Iya betul ya. Ada orang-orang yang mempunyai kemampuan kecepatan yang luar biasa, ya memang mungkin tuh akan jagoan banget di situ gitu. Kalau saya udah jelas nggak mampu. Kalau saya juga kayaknya mundur aja deh. Sama dong. Ya oke. Kalau dari Rahmi, dari Arina? Mungkin sama sih seperti sama Mbak Maika itu. Yang kalau saya sih lebih ke arah ini ya, kolaborasi ya dengan sesama, apalagi sesama coklat nih gitu. Jadi kebetulan kami juga ada saya dengan teman-teman itu kolaborasi untuk bikin ya sekedar toko kecil lah itu, oleh-oleh coklat. Di Pakuwon itu Mbak, namanya itu Coklat Malioboro. Di situ itu ada saya, ada Bu Niken. Iya. Nah, itu. Iya, itu saya mau nanyain loh Bu. Kalau Mbak Maika mau titip, silakan. Wah, asik. Dengan senang hati. Alhamdulillah. Oke. Jadi di sini saya mencoba bersama dengan dua teman saya yang lain. Kita bergerak di coklat juga, tapi yang satu itu beliau bukan di coklat seperti kita, tapi di pie brownies. Kita memang ambilnya base-nya coklat. Kita spesial coklat, makanya kita mengundang teman-teman yang coklat base-nya untuk datang bergabung di tempat kami di Coklat Malioboro, titip jual seperti itu. Gitu ya, itu benar-benar oke ya, itu Jogja ya. Jogja banget ya. Jadi ya, kalau mau cari coklat di Yogyakarta bisa datang ke situ. Jadi dari macam-macam produk coklat di situ. Bagus loh itu. Kolaborasi ya. Oke. Obrolan kali ini memang luar biasa ya, asik ya. Tapi sayangnya waktu Yusua yang harus memisahkan kita. Emang udah Mas? Udah malah lebih nih. Gak mau lagi loh. Itu sama operatornya udah dicetak-cetak. Oke, terima kasih sekali untuk Maika Hazim dan juga untuk Rahmi ya. Sukses untuk Coklat Dalam dan juga Arina Coklatnya ya. Moga tetap sustain, itu yang saya pengen ya. Dan jadi icon di Yogyakarta. Amin. Ya, moga-moga kita akan ketemu lagi kapan-kapan ya. Insyaallah. Demikian tadi Star Lovers, bincang-bincang yang seru, luar biasa, meriah ya, heboh. Karena memang pada dasarnya ya Jogja ini sebenarnya kan banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan. Cuma tinggal bagaimana sih kreativitas kita supaya bisnis kita ini akan menjadi bisnisnya sustain ya. Tidak hanya yang sekedar muncul tenggelam tidak pasti seperti itu ya. Ya, terima kasih sekali ya untuk Anda yang sudah bergabung di acara ini. Insya Allah nanti akan kita hubungi siapa saja yang berhak mendapatkan hadiah ya. Yang tadi jawabnya kuisnya udah benar ya, kita akan hubungi ya siapa aja yang beruntung ya. Terima kasih untuk Mas Agus Sabtono di Jakarta untuk lagu-lagu cantiknya. Dan kita akan ketemu lagi Star Lovers di Selasa depan, dan insya Allah dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Saya Budi Utama pamit mundur. Terima kasih. Assalamualaikum.